1 Bekasi, peserta diklat di Damba Angkatan 14 yang diselenggarakan oleh Pem4TK masuk pada kelas pembelajaran koloid berbasis STEM. Pada sesi ketiga saya akan menampilkan cara membuat es cinco karamel. Untuk penjelasan lebih lanjut, dipersilakan untuk menyimak video berikut. Cinco hijau dengan nama latin Cyclia birbata, tanaman rambat yang daunnya dapat diperas menjadi kental dan biasanya dipakai sebagai isi minuman. Tanaman ini dapat ditemukan di berbagai daerah Indonesia. Di Bekasi, kita bisa menemukannya di halaman rumah, di sekolah, di pasar tradisional, sampai dengan pusat perdagangan. Dan kali ini kita hanya memerlukan 20 sampai 40 lembar daun saja. Sekarang kita akan membuat cinconya dari daun yang tadi kita petik ya. Dari yang daun yang kita petik, kita cuci bersih dulu dengan air mengalir. Kemudian kita robek tengahnya ini supaya kelihatan supaya tulangnya keluar dan gampang. Yang pertama, nanti kita akan haluskan dengan blender, dan yang kedua dengan manual, yaitu kita remes-remes. Oke, sekarang kita akan memblendernya. Ya, daun yang sudah kita sobek-sobek tadi, kita akan haluskan di blender. Dan kita akan tambahkan air hangat matang. Bisa juga air dingin atau air yang mendidih, tidak apa-apa, sama saja. Ini kita menggunakan air hangat secukupnya, sekitar 250 ml. Oke, ya, kita akan haluskan. Tidak usah terlalu halus ya, dan terlalu halus kita akan matikan. Langkah selanjutnya kita akan saring ya, kita akan langsung saring dengan saringan biasa. Ya, di sini sudah terlihat agak kental. Nah, udah keluar ya, warnanya hijau cantik dari hasil blender. Ini adalah koloid di mana fase terdispersinya itu padat dan medium pendispersinya adalah cair, sehingga cinco bisa kita masukkan dalam kategori koloid jenis sol. Ini adalah hasil saringan cincau dengan alat bantu blender. Ya, warnanya hijau, sudah mulai mengkental. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Cara yang kedua, kita secara manual kita potong-potong dulu daunnya supaya lebih mudah untuk meremasnya. Nah, yang ini kita tambahin air, kita remas-remas sampai keluar lendir ya. Ini sudah mulai keluar lendirnya. Nah, kita terus remas-remas
sampai keluar lendir. Ya, seperti ini. Nanti baru kita akan saring ya. Kita akan bandingkan warnanya, teksturnya dari daun cincau hijau atau Glycera barata. Ya, kita terus sampai keluar lendirnya seperti ini. Baru kita akan saring. Ya, ini udah mulai keluar hasilnya. Ya. Ya, kita saring lagi, ini sudah mulai keluar tuh. Ya, kita habiskan yang bisa kita saring. Ini adalah salah satu koloid jenis sol, di mana fraksi pendispersinya padat dan medium terdispersinya adalah mediumnya adalah cair. Jadi padat di dalam cair sehingga akan membentuk seperti gel atau agar-agar. Ya, ini adalah yang tadi kita blender dan ini yang secara manual. Kita akan diamkan sekitar 30 menit, kita masukkan dalam lemari pendingin. Sebelum masuk pada pembuatan koloid, kita menengok ke belakang tentang jenis koloid. Ada 8 jenis koloid, mulai dari aerosol sampai dengan busa padat. Jika kalian ingin membacanya lebih jelas, kalian boleh mempost video ini. Ya, jenis koloid dibedakan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama sol, emulsi, dan buih. Sedangkan sifat koloid itu ada 8, mulai dari efek Tyndall sampai dengan koloid leofil dan leofob. Ya, sedangkan cara pembuatan koloid itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara kondensasi, di mana cara ini melibatkan reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi dengan pergantian pelarut. Dan cara dispersi yang baru saja kita lakukan adalah membuat cincau, di mana menggunakan cara mekanik, daun-daun butiran kasar dihaluskan, kemudian didispersikan. Fase terdispersinya adalah padat dan medium pendispersinya adalah cair, sehingga cincau bisa kita masukkan dalam golongan koloid sol. Daun cincau hijau, Cyclia barbata ini banyak sekali jenisnya dan mudah ditemukan di bumi Indonesia. Merupakan tanaman merambat dengan proses pengolahannya yang cukup mudah, hanya diremas-remas daunnya setelah dicampur dengan air sampai keluar lendir dan biasanya dipakai sebagai isi minuman. Di Bekasi sendiri, cincau Cyclia barbata ini dapat ditemukan di halaman rumah, di sekolah, di pasar tradisional, bahkan sampai ke pusat perdagangan. Jadi mudah sekali untuk didapatkan. Hasil pembuatan cincau pada percobaan kali ini, yang pertama diperas dengan tangan, kemudian dengan blender. Ternyata hasilnya memiliki perbedaan, di mana dengan blender ini akan menghasilkan tekstur yang kenyal dan busanya sedikit, sedangkan yang diperas dengan tangan itu busanya cukup banyak, sehingga teksturnya lebih lembut. Dan hasil pembuatan cincau kita akan membuat menjadi es cincau karamel dengan bahan dasarnya cincau, kemudian toppingnya adalah santan dan larutan karamel. Adapun cara pembuatannya cukup mudah, di mana santan kita rebus dengan daun pandan dan garam. Kita
Gunakan api yang kecil, tunggu sampai mendidih, kemudian didinginkan. Untuk membuat larutan karamel, cukup dengan melelehkan gula pasir sampai berwarna kecoklatan, kemudian ditambah dengan air, dikocok sehingga membentuk larutan karamel. Dan cara penyajiannya pun cukup sederhana. Yang pertama kita masukkan es serut di dalam gelas, kemudian kita tambah dengan cincaunya, dan kita masukkan sirup karamelnya sesuai dengan keinginan, dan yang terakhir kita tambahkan santannya. Demikian es cincau karamel sudah siap untuk dinikmati. Semoga bermanfaat. Terima kasih.